Jadi sebetulnya umat Islam akan menang di mana saja, dalam peperangan di mana saja, asal tidak tergoda oleh urusan-urusan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kusuma Larang TV yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Dadang Rusdiana dalam acara Narasi Religi atau Narel. Sahabat Kusuma Larang TV, di saat Rasulullah berdakwah selama kurang lebih 23 tahun, terutama dalam periode Madinah, itu terjadi sekitar 27 peperangan. Sebagian para sejarawan mengatakan 26, 28. Tapi paling banyak mengatakan bahwa pada saat Rasulullah berdakwah di dalam periode Madinah itu telah terjadi 27 peperangan. Dan Rasulullah terjun langsung memimpin peperangan itu dalam 9 peperangan. Kalau saya menjelaskan tentang peperangan, itu tidak berarti bahwa dakwah Rasulullah itu dipenuhi dengan kekerasan atau penaklukan itu ditujukan untuk penyebaran agama. Tidak seperti itu. Islam mengajarkan, bahkan dalam sejarah kita bisa tahu secara mendalam bahwa peperangan dalam Islam itu ditujukan untuk membela kebenaran dan keadilan. Ketika kebenaran dan keadilan terusik, ketika terjadi penindasan dan tidak ada jalan lain karena upaya-upaya damai kemudian dinafikan oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu, maka peperangan merupakan jawabannya. Dan dalam dunia militer modern atau dalam penyelenggaraan negara modern pun bahwa peperangan itu sekali-kali kita butuhkan untuk menciptakan perdamaian. Tidak ada perdamaian tanpa angkatan perang. Tidak ada perdamaian kalau kemudian sebuah negara lemah di dalam bidang pertahanan dan keamanan. Justru peperangan sekali-kali dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dan menciptakan perdamaian. Ada peperangan yang menarik dalam sejarah Rasulullah SAW. Artinya bahwa sepanjang Rasulullah memimpin peperangan dan dalam sejarah peperangan para sahabat di dalam periode Madinah, hampir 99% pasukan kaum muslimin selalu memenangkan peperangan. Ada peperangan atau perang yang dimana umat Islam mengalami kekalahan. Satu-satunya itu dalam perang Uhud. Di dalam perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, mengalami luka parah kena lemparan tombak sehingga beberapa gigi beliau itu tanggal. Kita akan pelajari kenapa muncul kekalahan di dalam perang Uhud. Padahal dalam perang-perang lain, umat Islam selalu menuai kemenangan. Karena itu janji Allah bahwa umat Islam yang punya kekuatan, ketangguhan, kesabaran, itu pasti bisa mengalahkan pasukan kafir Quraisy atau pasukan non-muslim itu 10 kali lipat. Artinya bahwa kekuatan umat Islam itu selalu diberikan kekuatan 10 kali lipat dari kelompok-kelompok kafir, kelompok-kelompok yang menentang agama, kelompok-kelompok yang menantang kebenaran. Itu selalu 10 kali lipat. Nah, perang Uhud itu terjadi pada tanggal 31 Maret tahun 625 Masehi atau bertepatan dengan 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Perang itu diawali oleh dendam kesumat Abu Sufyan bin Harb dan kawan-kawan karena kekalahan telaknya di perang Badar. Sehingga Abu Sufyan termasuk istrinya yang bernama Hindun bin Uqbah
itu memendam sebuah dendam yang membara atas kekalahannya di Perang Badar. Oleh karena itu, kemudian mereka menggerakkan sekitar 3.000 pasukan kafir Quraisy di Perang Uhud tersebut. Dan tentu Nabi Muhammad mendapatkan informasi bahwa pasukan kafir Quraisy sedang mengkonsolidir pasukannya sebanyak 3.000 orang. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Madinah. Di situ ada tentunya umat Islam, kaum Muslim, semua dikonsolidir sehingga terkumpullah 1.000 orang untuk menghadang pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Namun karena provokasi di tengah perjalanan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay, maka dari 1.000 pasukan kaum Muslim itu tersisa hanya 700 orang. Tapi dengan 700 orang ini kemudian mereka penuh keyakinan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain." Jika ada di antara kau 20 orang yang sabar, maka akan bisa mengalahkan 200 orang. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan benar saja bahwa kemenangan itu hampir bisa diraih oleh umat Islam. Rasulullah SAW menempatkan sekitar 50 orang pasukan pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Jadi Uhud itu sendiri kan terletak sekitar sebelah utara dari Madinah. Di situ ada celah di antara bukit Uhud itu, yang kemudian Rasulullah SAW menempatkan pasukan pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair itu di perbukitan-perbukitan, sehingga letaknya sangat strategis. Jadi kalau musuh lewat itu tinggal memanah dari atas. Dan benar saja ketika pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal, waktu itu mereka menyerang pasukan atau umat Islam, pasukan kaum muslimin. Maka kemudian dari perbukitan pasukan pemanah menyergapnya, sehingga pasukan kafir Quraisy itu porak-poranda dan mereka hampir saja benar-benar merata dimindasakannya. Tapi itulah ketika pasukan kafir Quraisy tunggang langgang dan kemudian meninggalkan harta pampasan perang, harta-harta tentunya ditinggalkan begitu saja karena porak-poranda oleh pasukan pemanah. Ya, pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair itu lupa dengan apa yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengamanatkan kepada para pemanah itu bahwa kamu semua jangan meninggalkan perbukitan ini. Kamu semua jangan meninggalkan posisi yang strategis ini. Karena ini posisi yang strategis. Apapun yang terjadi, kau tetap berada di atas. Namun kaum pemanah ketika melihat harta pampasan perang ditinggalkan oleh kaum kafir Quraisy, mereka tidak tahan ketika pasukan-pasukan umat Islam yang berada di bawah berebut harta pampasan perang. Mereka takut tidak kebagian dan akhirnya mereka lupa dengan amanat Rasulullah SAW dan mereka bergerak ke bawah. Dan kemudian mereka berebut harta pampasan perang. Dan bisa dipastikan Khalid bin Walid yang melihat gejala itu, ketika melihat Khalid bin Walid kaum atau umat Islam berebut harta pampasan perang, kemudian dia memutar arah dan kemudian menyerang dari belakang terhadap umat Islam yang sedang berebut harta pampasan perang. Dan umat Islam mengalami kekalahan. Rasulullah pun terkepung. Untung saja beberapa sahabat membentengi Rasulullah. Banyak yang syahid karena membentengi Rasulullah. Rasulullah sendiri luka. Tapi tentu sosok Rasulullah kemudian membangkitkan motivasi bahwa Allah itu tidak pernah mati, agama Islam itu tidak akan pernah terkalahkan, yudhirahu ala dini kullih, sehingga itu membangkitkan semangat. Dan dengan pidato yang berapi-api untuk meyakinkan kepada umat Islam bahwa
Allah itu akan selalu memenangkan. Maka akhirnya ya, semangat kaum muslim itu bangkit kembali. Dan akhirnya karena faktor kelelahan, umat atau kaum kafir Quraisy itu kemudian berbalik arah dan kemudian pulang ke Makkah. Nah, sahabat Kusuma Larang TV yang berbahagia, kekalahan walaupun bagaimana diderita oleh pasukan umat Islam pada waktu itu. Sekitar 70 orang mati syahid, sedangkan dari pihak musuh sekitar 23 orang yang mati pada waktu itu. Namun perang Uhud menyisakan sebuah luka yang mendalam di dalam hati Rasulullah SAW. Karena pamandannya yang sangat dicintai, Hamzah bin Abdul Muttalib, syahid kena hujaman tombak dari budaknya Hindun binti Utbah yang bernama Wahsy. Jadi Wahsy ini budaknya Hindun binti Utbah yang kemudian melemparkan tumbak dari belakang. Dan dalam sirah Nabawiyah kita bisa membaca bahwa betapa seorang Hindun binti Utbah ini kemudian dengan ganasnya kemudian merogoh jantungnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan memakannya mentah-mentah. Itu kisah yang memilukan. Walaupun nantinya itu Wahsy itu masuk Islam, Abu Sufyan pun itu di dalam Fathu Makkah dia pun masuk Islam. Tapi walaupun bagaimana, perang Uhud itu menyisakan luka-luka yang mendalam. Walaupun ada pesan bagi kita untuk mencoba berkontemplasi kenapa kita mesti kalah pada waktu itu. Ternyata karena memang kita melupakan tugas pokok kita, tugas-tugas kita yang strategis, sehingga akhirnya karena persoalan dunia, persoalan harta pampasan perang, persoalan uang, harta benda itu melupakan tugas pokok. Jadi sebetulnya umat Islam akan menang di mana saja, dalam peperangan di mana saja, asal tidak tergoda oleh urusan-urusan dunia. Ketika ulama, politisi muslim, para pemimpin muslim melupakan tugas pokoknya untuk menjadi pelayan ummah dan kemudian turun karena urusan-urusan dunia, maka seperti kita saksikan hari ini, walaupun jumlah umat Islam adalah sekitar 1,8 miliar, kita menjadi centang perenang bagaikan buih yang tidak memiliki makna sama sekali. Kita digusur-gusur oleh gelombang, oleh arus air kemanapun, tanpa kita mampu mengendalikan arus air tersebut. Ketika kita melupakan posisi strategis kita melupakan tugas pokok kita, dan kita tergoda oleh dunia. Itulah pesan dari Bukit Uhud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.